Oke, selamat malam. DMI Lovers dan Imago Fans, edisi iseng sebenarnya. Malam hari ini mau mencoba untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari followers. Apa sih itu sebenarnya demitologi? Gitu. Demitologi itu sebenarnya bukan gelar yang memang ada di kosakata, tapi itu memang sebuah gelar bikinan. Sebenarnya lebih untuk mocking gelar yang namanya demonologi. Ya, orang-orang yang katanya pintar atau memiliki pengetahuan tentang demon. Nah, berhubung Mas Yus tidak terlalu menguasai tentang demon, tapi malah menguasai tentang demit atau hantu atau makhluk halus, maka beberapa teman memanggil Mas Yus dengan sebutan demitologi. Mirip sama demonologi ya, tapi ini khusus demit, bukan demon ya. Jadi kita akan membahas tentang hantu malam hari ini. Apa sih sebenarnya hantu itu? Kalau mungkin teman-teman tahu, yang namanya hantu itu hampir ada di setiap budaya, di setiap bangsa, di setiap negara bahkan. Dan masing-masing memiliki sebutan yang berbeda-beda. Ya misalnya, orang Jawa menyebut hantu itu dengan istilah lelembut, memedi, atau danyang. Lelembut itu dari kata lembut yang artinya halus, karena memang mereka adalah makhluk halus. Memedi, karena sebagian orang takut dengan yang namanya hantu. Sehingga dari kata wedi atau takut, sehingga kemudian menjadi kata memedi, itu yang artinya menakutkan. Kemudian disebut juga danyang. Danyang itu artinya yang bau rekso atau yang menunggui sebuah tempat atau penunggu dari sebuah tempat. Itu namanya danyang. Kemudian di budaya Arab sendiri juga memiliki kosakata tersendiri untuk menyebut istilah demit atau hantu ini. Mereka menyebut dengan istilah jin, yang artinya seluruh makhluk halus atau seluruh makhluk astral. Itu disebut dengan jin, tanpa memandang jenisnya. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan korin. Korin ini juga sebenarnya bagian dari jin. Jadi disebut juga dengan jin korin, yang katanya mengikuti manusia dari awal manusia itu terlahir sampai dengan kemudian manusia itu meninggal. Korin ini kemudian masih ada. Dan karena dia dekat dengan orang yang dia dampingi, yang tadinya sudah meninggal, sehingga dia kadang-kadang meniru bentuk atau meniru wujud dari orang yang sudah meninggal itu. Itu yang disebut korin. Kemudian orang barat sendiri itu juga memiliki kosakata seperti ghost, spirit, apparition, spectre, atau phantasm. Itu adalah untuk menyebut jenis-jenis atau bisa dibilang juga bentuk-bentuk dari yang namanya makhluk halus. Ya, tergantung dari konteks kalimat dan konteks cerita yang kemudian mereka gunakan. Yang menarik adalah Jerman. Jerman itu juga ada ternyata kosakata yang untuk menyebut tentang hantu, yaitu Geist. Geist ini yang kemudian juga disebutkan menjadi asal mula dari kosakata Ghost yang digunakan oleh orang Barat. Jerman itu menyebut dengan Geist. Bayangkan orang Jerman yang secara logika sangat menjunjung tentang nalar, sangat menjunjung tentang uh, fakta atau mungkin bisa juga hal-hal yang real, hal yang materi. Tapi ternyata di dalam kosakatanya juga ada istilah hantu. Dan ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya walaupun selogis apapun, walaupun mereka mendasarkan segala sesuatunya pada sains dan pengetahuan, mereka juga mengakui adanya makhluk tak kasat mata yang namanya hantu. Ya. Kemudian di Spanyol itu juga ada phantasm. Phantasm ini juga mengambil kosakata dari barat yaitu phantasm. Dan kemudian di Jepang sendiri juga ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hantu, yaitu yurei, yokai, dan bakemono. Bakemono ini khusus untuk menyebut hantu-hantu yang berbadan besar, tinggi, dan menyeramkan.
karena lebih konteksnya adalah untuk menyebut semacam monster kayak gitu. Kalau yokai dan yurei memang mereka untuk menyebut para makhluk halus atau mungkin para hantu yang kemudian menghuni dari sebuah tempat kayak gitu. Kemudian di Korea sendiri ada istilah guishin. Guishin ini juga untuk menyebut tentang hantu, ya. Sedangkan di Indonesia sendiri ada istilah hantu, makhluk halus dan makhluk gaib. Tapi kalau Mas Yu sendiri lebih senang menggunakan istilah makhluk astral untuk menyebutkan makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Dan makhluk astral ini merangkum semuanya. Mulai dari siluman, mulai dari jin, mulai dari hantu, atau mungkin bahkan juga termasuk dari para arwah-arwah gentayangan yang ada di sekeliling Anda. Ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya kemudian dari berbagai macam kebudayaan, dari mana sih sebenarnya para hantu itu berasal? Bagaimana sebenarnya asal-usulnya? Dalam terminologi Islam disebutkan bahwa para makhluk halus ini adalah jin yang diciptakan dari api, dari elemen api. Sehingga mereka memiliki sifat panas atau mungkin karakter panas. Kemudian di Jawa sendiri disebutkan bahwa para hantu atau para makhluk astral ini berasal dari sabda Batara Antiga, di mana Batara Antiga pada waktu itu terlalu terburu-buru untuk menyabda, dan sabda ini kemudian digunakan untuk menciptakan segala sesuatunya, tapi karena terburu-buru, maka hasilnya adalah mewujud menjadi makhluk-makhluk yang secara fisik menyeramkan, kemudian secara energi dia juga bukan mewujud sebagai energi yang vibrasinya halus, tapi malah menjadi makhluk yang secara vibrasi dia rendah kayak gitu. Dan inilah kemudian yang disebut dengan entah itu lelembut, memedi, peri, atau bahkan mungkin juga danyang itu tadi, ya. Kemudian ada dalam kepercayaan Kapitayan di mana ada istilah Tuhan untuk menyebutkan bahwa setiap energi yang baik yang berasal dari Yang Maha Kuasa, yang menghuni di setiap benda, itu disebut dengan Tuhan. Tetapi jika ada energi negatif atau energi yang sifatnya jelek yang menghuni sebuah benda, sebuah ruang, atau bahkan mungkin sebuah tempat, maka itu disebut dengan hantu. Kebalikan dari Tuhan, ini kemudian menjadi hantu. Ya, ini asal usul dari hantu menurut kepercayaan Kapitayan. Sedangkan dari kepercayaan Hindu itu diceritakan bahwa Batara Brahma juga tidak hanya menciptakan alam manusia, tetapi juga menciptakan alam yasa, berikut juga dengan para yasa. Yasa ini kemudian merujuk pada makhluk halus yang berwujud menyeramkan dengan berbagai bentuk yang juga mungkin bisa dibilang tidak enak dilihat. Ya. Kemudian orang Tiongkok percaya bahwa yang namanya hantu itu berasal dari roh-roh atau arwah orang yang mati kelaparan. Karena berdasarkan kepercayaan orang Tionghoa, maka tidak diperbolehkan jika orang mati itu meninggal dalam keadaan lapar. Karena dipercaya kalau misalnya dia meninggal dalam keadaan lapar, maka dia akan menjadi hantu kelaparan. Atau bisa dibilang juga makhluk halus itu tadi. Ya. Sedangkan menurut kepercayaan Barat, hantu berasal dari roh orang mati yang tidak tenang. Atau kemudian dendam. Atau kemudian dia juga bisa dibilang penasaran. Itulah kepercayaan dari hantu menurut orang Barat. Jadi berdasarkan asal-usul ini kita bisa rangkum bahwa para makhluk tak kasat mata ini kemudian punya berbagai macam cerita mengenai asal-usulnya. Asal-usul mana yang Anda percaya? Silahkan Mas Yu serahkan pada Anda masing-masing. Ya. Kemudian kalau dari sudut pandang pemahaman metafisika, hantu itu apa sih? Hantu itu adalah bentuk lain dari energi, atau bisa juga disebut juga dengan energi astral. Bentuk-bentuk dari energi astral ini manifestasinya adalah bermacam-macam. Ada yang berwujud orbs, ada yang berwujud plasma atau ektoplasma, atau ada juga yang disebut dengan vortex, bahkan sampai juga dengan
nanti dia bisa mewujud menjadi makhluk astral itu sendiri. Itu ketika mungkin dia secara energi sudah kuat, maka dia akan membentuk yang namanya penampakan. Pada dasarnya manusia itu dapat melihat bahkan berinteraksi dengan hantu atau makhluk halus ini jika dia punya gelombang otak yang frekuensinya sama dengan makhluk astral itu. Kalau misalnya otak manusia itu berada di kisaran gelombang alfa, maka frekuensi makhluk halus itu dipercaya berada pada frekuensi theta. Sehingga kalau misalnya manusia secara gelombang otak dia turun dari frekuensi alfa ke theta, maka dia akan secara tidak sengaja bisa melihat, bahkan mungkin berinteraksi dengan makhluk astral. Biasanya gelombang theta ini tercipta ketika manusia menjelang antara dia masih bangun atau mau tidur. Atau bisa juga ketika dia merasa ketakutannya amat sangat, atau merasa bahwa dia sedang sendirian, atau tidak ada suara sama sekali, atau tidak ada suatu hal atau mungkin teman di sekelilingnya, dan itu bisa kemudian mempengaruhi gelombang otaknya menjadi sama dengan frekuensi dari makhluk astral. Ya, jadi tidak heran kalau misalnya orang sedang sendiri, orang berada di tempat yang sunyi, orang yang kemudian berada di keadaan antara tidur dan mau tidur, itu biasanya kemudian melihat adanya penampakan dari makhluk astral. Sebenarnya kalau yang namanya penampakan makhluk astral, jangan kemudian dibayangkan bahwa dia akan langsung mewujud menjadi sebuah bentuk sosok. Misalnya, taruhlah kuntilanak misalnya. Jangan dibayangkan dia akan mewujud langsung menjadi sosok perempuan berambut panjang pakai daster yang sering Anda lihat itu. Bisa jadi tidak. Bisa jadi kemudian yang muncul adalah penampakan orbs. Apa itu penampakan orbs? Penampakan orbs adalah bentuk dari energi makhluk astral yang ini bisa dibilang paling rendah, dan itu berbentuk seperti bulatan-bulatan seperti yang ada di gambar ini. Ada yang bilang bahwa orbs ini kalau misalnya dari segi fotografi sebenarnya adalah pembiasan air atau debu di permukaan lensa kamera. Tidak salah sebenarnya. Tapi ada juga orbs yang merupakan manifestasi dari energi makhluk astral. Seperti halnya yang ada di gambar. Bulatan yang berwarna biru itu bukanlah pembiasan dari titik-titik air atau debu yang ada di permukaan kamera. Tapi bisa dibilang itu adalah manifestasi dari energi makhluk astral. Yang paling jelas adalah yang di sebelah kanan. Itu mau difoto seperti apapun, maka orbs itu tidak akan berubah. Akan tetap berada di posisinya seperti itu. Sedangkan apabila orbs itu merupakan dari penampak pembiasan titik-titik air atau debu yang ada di permukaan kamera, ketika dia diambil, ketika dia difoto, maka dia akan tampak seperti menyebar dan berubah-ubah tempat. Itu artinya itu bukan orbs, tetapi lebih kepada merupakan pembiasan titik-titik air atau debu yang ada di permukaan kamera. Orbs ini menjadi tanda bahwa di tempat itu ada energi tak kasat mata yang menghuni. Walaupun dalam tatarannya orbs ini adalah penampakan atau manifestasi dari yang namanya makhluk halus yang secara vibrasi atau secara energi dia paling rendah. Ketika dia energinya sudah semakin terfokus, dan energinya sudah semakin mampat, dia energinya sudah semakin terkonsentrasi, maka orbs ini akan membentuk yang namanya vortex atau ektoplasma. Ya, vortex atau ektoplasma ini seperti ketika kalau misalnya digambarkan adalah seperti kilatan-kilatan cahaya atau kemudian seperti bayangan-bayangan putih atau kabut bahkan. Itu adalah penampakan dari vortex atau ektoplasma. Ya. Dan di mana dari penampakan vortex atau ektoplasma itu dia akan tampak seperti kabut atau bayangan putih yang melayang. Gitu. Jadi sekali lagi jangan dibayangkan bahwa yang namanya penampakan astral itu adalah langsung menjadi wujud atau sesosok yang kemudian tampak seperti di film-film atau mungkin tampak seperti di YouTube dan lain sebagainya. Tolong please ya. Teman-teman mungkin lihat tayangan-tayangan di YouTube yang kemudian begitu gampangnya memperlihatkan penampakan, tolong dikaji. Tolong benar-benar gunakan ya pemikiran yang sehat gitu. Bahwa sesungguhnya yang namanya energi itu tidak begitu gampang untuk ditangkap di
kamera. Bahkan untuk foto saja itu perbandingannya paling tidak adalah 20:1. Dari 20 foto kemungkinan akan satu yang mendapatkan adanya penampakan. Dan seperti yang Mas Yus bilang tadi, bahwa ketika energinya sudah semakin kuat, sudah semakin terkonsentrasi, dan dia sudah semakin mampat lagi energinya, maka dia akan membentuk yang namanya penampakan atau apparition. Ya. Dan penampakan atau apparition sudah jelas, kemudian akan memberikan wujud bentuknya seperti apa. Kayak gitu. Ektoplasma. Plasma itu sendiri sebenarnya adalah debu-debu energi. Plasma itu sebenarnya adalah debu-debu energi. Jadi kemudian kalau disebut ektoplasma itu adalah ekto itu adalah dari untuk menyebut predikat dari makhluk halus itu sendiri. Kemudian plasma itu yang artinya debu-debu energi dari hantu atau makhluk halus itu. Ya, oke. Mudah-mudahan informasinya cukup bisa diterima dan cukup informatif. Ya, ini adalah sebuah konten iseng. Jadi suka-suka Mas Yus mau bikin durasinya berapa lama dan mau menyampaikan apa. Tapi yang jelas supaya tidak ada kekosongan untuk konten di waktu dekat. Ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Diari Mata Indigo. Tema mengenai The Mythology malam hari ini yang singkat, Mas Yus akhiri sampai dengan di sini. Kita ketemu lagi di konten-konten dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Bisa jadi Mas Yus sendiri atau kemudian bersama dengan narasumber lain. Mas Yus pamit. Jangan sampai yang ada di gambar tadi menghantui Anda. Selamat malam.